Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam Inspirasi Rohani. Naomi Humble dari Batam. Saya percaya saudara tentu semuanya di dalam kondisi sehat, diberkati Tuhan di dalam keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan Anda. Saudaraku, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan perenungan inspirasi firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 dengan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan hari ini saya akan memberikan perenungan mengubah yang tak mungkin diubah, atau tema yang lebih singkat lagi saudara, pergumulan yang diubahkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan di tengah-tengah hidup berkeluarga, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di tengah pergaulan sebagai anak muda, pergumulan di tengah pelayanan, dan sebagainya. Dengan masalah yang dihadapi membuat manusia kadang berputus asa dan hilang harapan. Akibatnya, sadar atau tidak, kadang menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan bahkan menyalahkan Tuhan sebagai penyebab dari permasalahan, dengan berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan kita. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal seperti ini juga yang pernah dialami oleh seorang yang bernama Raja Hizkia, di mana pada saat itu dia jatuh sakit dan telah mencari tabib-tabib untuk menyembuhkannya, tetapi Raja Hizkia tidak mengalami kesembuhan. Bahkan Tuhan berfirman kepadanya, ia tidak lagi akan lama hidup di dunia ini. Saudara, ketika Hizkia mendapat teguran dari Tuhan, Hizkia bukannya marah, Hizkia bukannya kecewa, Hizkia bukannya meninggalkan Tuhan, tetapi justru di ayat 2 dia katakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, satu kali saya pernah membesuk seorang sahabat saya yang sakit, yang jatuh sakit. Sakitnya belum lama, saudara, hanya beberapa hitungan minggu saja, saudaraku. Ketika saya menjenguknya, wajahnya begitu sangat pucat. Tidak ada lagi wajah keceriaan sukacita yang biasanya saya selalu lihat di dalam dirinya. Dia adalah sosok wanita yang tangguh, saudara. Dia seorang pemimpin yang luar biasa di dalam satu organisasi. Namun ketika dia jatuh sakit, dia sudah hilang pengharapan. Dia sudah putus asa, saudaraku. Dan tidak lama kemudian, saudara, Tuhan pun mengambil dia, dan akhirnya rekan sahabat saya ini pun kembali kepada Bapa di sorga.
Namun berbeda dengan Hizkia, saudara. Di tengah-tengah keputusasaannya bahwa ia tidak akan lama lagi hidup di dunia ini, dia tidak mengalami kelemahan iman. Justru dia datang kepada Tuhan. Dia memalingkan wajahnya ke dinding, seakan-akan dia tidak mau orang lain tuh lihat kesedihannya. Biarlah Tuhan yang melihat kesedihan hatinya. Dan apa yang tadinya mustahil bagi Raja Hizkia, karena sudah sekian lama dia sakit, namun berkat kemurahannya Tuhan, Hizkia juga mengalami kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang bernama Yesana datang atas perintah Tuhan. Karena Tuhan ingin mengatakan kepada Hizkia bahwa dia akan mati. Tidak bisa dipungkiri bahwa kematian Hizkia adalah rencana dan kehendak Tuhan. Saudaraku, hidup mati kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memperpanjang usianya, karena semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Dan tidak ada manusia pun yang bisa mengambil kehidupan orang lain, karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupan seseorang. Saudaraku, Tuhan berdaulat ingin mengambil hidup Hizkia, mengakhiri hidup Hizkia dengan mengantarkan seorang yang bernama Yesana. Tapi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya hanyalah sebatas menyampaikan. Namun yang unik dalam kisah ini adalah ketika Hizkia berdoa, dia tidak jadi mati, bahkan umurnya diperpanjang, ditambah 15 tahun. Wow, luar biasa ya saudara. Apa yang tadinya mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mengubahkan yang tak mungkin diubah oleh manusia, tetapi Tuhan sanggup mengubahkannya, saudaraku. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Hizkia diberikan anugerah, diperpanjang usianya, artinya adalah Tuhan mengubah kehendak dan rencananya karena sebuah doa yang sungguh-sungguh. Saudaraku, saat ini apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi tantanganmu? Ingatlah, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya membuka jalan bagi setiap persoalan yang saudara hadapi. Sama seperti Hizkia ketika dia mengalami beban hidup yang berat, yaitu sakitnya yang tidak dapat disembuhkan. Tuhan mengutus seorang yang bernama Yesaya untuk menyampaikan sesuatu firman, menegur dia, sehingga Hizkia berbalik kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan dia mengalami mukjizat yang luar biasa. Saya percaya ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara akan mengalami mukjizat Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal besar apa yang Anda inginkan terjadi dalam kehidupan Anda? Dalam kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, itu bukan hal yang mustahil jika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa dapat mengubah segala sesuatu dalam hidupmu.
maka hiduplah di dalam doa seperti Hizkia yang mendapatkan anugerah. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman kebenaran-Mu pada hari ini, membuka hati dan pikiran kami bahwa kuasa Tuhan tidak ada satupun yang dapat membatasi. Kuasa Tuhan sungguh sangat besar. Apa yang tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, Engkau mengaruniakan kasih karunia, anugerah, damai sejahtera bagi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Berkati di dalam rumah tangga mereka, berkati di dalam pekerjaan, pelayanan, bisnis, dan sebagainya Tuhan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah yang tak mungkin diubah oleh manusia. Tetapi kami percaya rancangan Tuhan adalah baik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur atas inspirasi rohani pada hari ini yang sungguh memberkati roh jiwa kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam semangat, salam Indonesia. Tetap memakai masker, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. God bless you.